Ada seorang laki-laki yang merasa dia bisa menemukan kesenangan dengan cara melakukan pergaulan bebas. Sampai suatu kali si laki-laki ini berkenalan dengan seorang perempuan di forum itu. Dia merasa suka dengan perempuan ini dan akhirnya mereka janjian untuk ketemu berkencan di sebuah hotel. Tapi tiba-tiba tubuh mereka malah nggak bisa lepas. Organ intim si laki-laki terjebak di organ intim si perempuan ini. Mereka mengalami apa yang disebut dengan gancet. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Kita nggak pernah tahu kapan hari terakhir di hidup kita. Di beberapa kasus yang saya tangani, korbannya meninggal dunia ketika mereka sedang bersenang-senang secara berlebihan. Ada yang sedang mengkonsumsi narkoba, ada juga yang sedang melakukan hubungan bebas. Mereka menganggap karena usia mereka masih relatif muda, mereka masih punya banyak waktu untuk memperbaiki diri. Mereka nggak tahu kalau nggak semua orang beruntung mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan yang dapat kesempatan itu pun nggak semua bisa memanfaatkannya dengan baik. Ada yang terlena lalu kemudian mengulangi kesalahan yang sama. Ada juga yang kemudian memilih untuk menyerah. Ada seorang laki-laki yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Alasannya karena salah bergaul. Jadi awal cerita, ada seorang laki-laki yang merasa dia bisa menemukan kesenangan dengan cara melakukan pergaulan bebas. Latar belakang laki-laki ini, dia tuh seorang mahasiswa, usianya sekitar 19 tahun, dan dia tuh di mata keluarga dan teman-temannya sebenarnya dikenal sebagai anak yang baik dan gak suka neko-neko. Dia juga berasal dari keluarga yang baik. Kedua orang tuanya itu sangat menyayangi anaknya ini. Terlebih si laki-laki ini anak sematawayang. Kalau orang-orang ngeliat nih potret keluarga kecil mereka, itu kayak keluarga kecil yang ideal banget lah. Tapi sayangnya kehidupan bahagia itu mulai terusik ketika si laki-laki ini kuliah di luar kota. Dia berada di lingkungan yang baru, terus juga dia melihat kayak hidup teman-temannya. Dia tuh mulai merasa kalau hidupnya selama ini kok membosankan sekali ya. Apalagi dia kan udah jauh dari pengawasan orang tuanya. Si laki-laki ini berpikir, aku kan sudah dewasa. Harusnya aku bebas dong melakukan apa aja yang aku mau. Asalkan orang tuaku nggak tahu. Laki-laki ini kemudian bergabung di sebuah forum media sosial yang memang tujuannya itu untuk mencari pertemanan, sekedar untuk berhubungan badan aja. Udah bisa ditebak, di forum itu dia berkenalan dengan beberapa orang perempuan, dan setiap perkenalan itu polanya pasti sama. Mereka bertukar pesan, awal-awalnya basa-basi, lalu semakin lama semakin intens, sampai mereka janjian untuk ketemu, sekedar untuk berhubungan badan aja. Gak ada ikatan apa-apa. Dan si laki-laki ini setiap kali dia menceritakan pengalamannya ke teman-temannya, mereka semua benar-benar rame-rame memuji si laki-laki ini. Mereka menganggap semakin banyak jumlah perempuan yang ia tiduri, maka dia semakin hebat. Dan mereka juga meyakinkan si laki-laki ini, asalkan dia bisa mencegah terjadinya kehamilan yang gak diinginkan, dan juga gak tertular penyakit macam-macam, dia aman kok. Sampai suatu kali si laki-laki ini berkenalan dengan seorang perempuan di forum itu. Dia merasa suka dengan perempuan ini dan akhirnya mereka janjian untuk ketemu berkencan di sebuah hotel. Sama kayak kencan-kencan sebelumnya. Si laki-laki ini menganggap ini cuma sekedar iseng aja kok. Di hari H di mana mereka ketemu, awalnya sih semua berjalan biasa-biasa aja, lancar-lancar aja. Mereka ketemu di sebuah hotel lalu berkencan di sana. Tapi tanpa sepengetahuan si laki-laki ini, sebenarnya si perempuan ini sudah berkeluarga. Dan suami sah si perempuan ini udah curiga kalau istrinya ini selingkuh.
Karena ya bagaimanapun, sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, pastikan baunya akan kecium. Si suami ini mengumpulkan bukti-bukti sampai dia tahu kalau istrinya ini janjian dengan seorang laki-laki yang dia nggak kenal, itu untuk nginep di sebuah hotel. Dia membuntuti istrinya ini sampai ke hotel tempat mau ketemu, dan dia juga membawa pihak yang berwenang. Tujuannya sebagai saksi dan juga untuk mengantisipasi misalkan nanti keadaan tuh jadi nggak terkendali. Di dalam kamar hotel, si laki-laki dan si perempuan ini sedang dalam posisi berhubungan badan ketika tiba-tiba pintu kamar hotel mereka tuh digedor. Ya udah pastilah mereka panik. Mereka coba saling melepaskan diri dan saat itu yang mereka pikirkan cuma gimana caranya bisa kabur secepatnya. Tapi tiba-tiba tubuh mereka malah nggak bisa lepas. Organ intim si laki-laki terjebak di organ intim si perempuan ini. Mereka mengalami apa yang disebut dengan gancet. Dari segi medis, gancet atau penis captivus itu suatu kondisi di mana organ intim si laki-laki terjepit di organ intim perempuan. Penyebabnya ketika organ intim si perempuan ini mengalami kejang otot sampai kontraksi begitu kuatnya. Dalam keadaan terjepit ini, ya terjadi aliran darah ke ujung organ intim si laki-laki sampai membuat kekakuan yang berlebihan dan itu membuat semakin sulit terlepas. Kita sering dengar ya, kalau gancet ini dikaitkan dengan hubungan intim yang di luar norma. Misalkan perselingkuhan atau hubungan intim yang dilakukan di tempat suci atau tempat angker. Ya, kok dilihat dari segi medis, yang namanya kejang pada organ intim perempuan itu disebabkan oleh berbagai faktor. Bisa juga faktor emosional, misalkan si perempuan merasa takut. Faktor psikologis, misalkan si perempuan ini punya trauma yang membuat dia takut saat berhubungan seksual. Atau bisa juga faktor fisik, misalkan ya si perempuan ini punya penyakit kelamin tertentu. Sebenarnya penis captivus itu bisa ditangani sendiri kok. Asalkan si perempuan dan si laki-laki ini sama-sama tenang. Kok dengan tenang kan lama-lama kekakuan otot itu terurai dan bisa lepas sendiri. Tapi misalkan keadaan ini ya berlangsung sampai beberapa menit, sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit. Nanti di sana akan diberikan obat untuk pelemas otot. Nah, kembali ke cerita tadi. Di tengah-tengah mereka lagi panik itu, tiba-tiba pintu kamar hotelnya kebuka dan si suami sahnya ngelihat istrinya dalam keadaan seperti itu, benar-benar emosi sampai dia sempat mukulin si laki-laki ini. Ya untungnya sempat dilerai juga sama pihak yang berwenang. Karena ya tubuh keduanya itu nempel terus nggak bisa lepas. Akhirnya ya keduanya harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Mereka ditangani dan akhirnya bisa lepas juga. Ya singkat cerita, setelah berhasil terlepas, permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Si laki-laki dan si perempuan menandatangani surat perjanjian yang isinya mereka mengakui kalau mereka bersalah dan berjanji nggak akan mengulangi lagi kesalahan mereka. Dan akhirnya si sang istri ini diceraikan oleh suaminya. Tapi akibat perbuatan mereka itu nggak cuma sampai di situ. Ya berita mengenai insiden gancet ini menyebar luas sampai ke kampusnya si laki-laki ini. Ia pun dikeluarkan karena dianggap sudah mencoreng nama alma mater. Ia terpaksa pulang ke rumah. Ya kedua orang tua si laki-laki ini kecewa dan juga sedih. Tapi ya bagi mereka bagaimanapun si laki-laki ini tetap anaknya mereka. Seberat apapun kesalahannya, gak ada yang namanya mantan anak. Mereka begitu sayangnya sama si laki-laki ini, dan mereka menerima anak mereka pulang dengan lapang dada. Tapi sayangnya, si laki-laki ini akhirnya gak tahan, mendapatkan hujatan dari orang-orang di luar rumahnya. Kemanapun dia pergi, kayaknya tuh hampir semua orang tuh ngeliatin dia dengan pandangan jijik. Dan bahkan ada yang terang-terangan meneriakkan sindiran atau ejekan setiap kali dia lewat.
Orang tua si laki-laki ini sempat menawari anak mereka apa mau kuliah di tempat lain aja atau cari pekerjaan di luar kota. Ya mana tahu di lingkungan yang baru dia bisa memulai semuanya dari nol lagi. Tapi si laki-laki ini merasa pindah tempat tinggal pun percuma. Dia tuh nggak tahu udah seberapa jauh berita itu udah nyebar. Sampai suatu pagi, ibu si laki-laki ini menemukan anaknya dalam keadaan mati tergantung di kamar mandi rumah mereka. Anaknya ini meninggalkan surat peninggalan yang isinya dia udah nggak tahan lagi menanggung malu. Dan dia merasa lebih baik dia mati. Dia menganggap ya dengan kematiannya itu semoga bisa menyelamatkan muka keluarganya dan menebus kesalahan yang udah dia perbuat. Yaitu tadi salah satu contoh konsekuensi dari hubungan bebas di luar penyakit menular dan kehamilan. Demi kesenangan sesaat, ternyata ada harga yang harus dibayar dan itu nggak sedikit. Lagi-lagi saya serahkan ke kalian. Saya harap semoga kita semua bisa menjaga diri dan selalu dijauhkan dari segala hal yang buruk. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.